Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gaiza Zahira Safa dari kelas Puler PL7 nomor absen 20. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang datangnya bangsa Eropa ke Nusantara yang meliputi faktor pendorong datangnya bangsa Eropa ke Nusantara, datangnya bangsa Portugis, datangnya bangsa Spanyol, datangnya bangsa Inggris, dan datangnya bangsa Belanda. Faktor yang pertama yaitu jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453. Hal ini menyebabkan bangsa Eropa menjadi kesulitan dalam bidang perdagangan, sehingga bangsa Eropa juga menjadi sulit untuk mendapatkan rempah-rempah Konstantinopel. Terutama Bandar Bizantium biasa digunakan sebagai bandar penghubung perdagangan antara Asia dan Eropa, sehingga menjadi suatu daerah yang sangat penting dan menjadi pusat perdagangan saat itu. Faktor yang kedua yaitu adanya kisah perjalanan Marco Polo ke dunia timur. Marco Polo adalah seorang pedagang yang berasal dari Venesia atau Italia yang melakukan perjalanan hingga ke Cina dan dituliskan pada buku The Book of Various Experience. Faktor yang ketiga didukung oleh penemuan Copernicus yang menyatakan bahwa bumi itu bulat, dan teori ini juga didukung oleh tokoh lainnya yaitu ilmuwan Galileo Galilei. Faktor yang keempat yaitu karena adanya penemuan kompas, navigasi, dan ilmu kartografi atau ilmu tentang pembuatan peta. Hal ini merupakan salah satu kemajuan teknologi pada saat itu yang mendorong bangsa Eropa untuk melakukan penjelajahan yang pada akhirnya menemukan bumi Nusantara. Dan faktor yang kelima yaitu karena adanya semangat Reconquista, yaitu semangat pembalasan terhadap kekuasaan Islam dimanapun yang dijumpainya. Tokoh pertamanya yaitu Bartolomé Dias pada tahun 1486 yang bertolak dari Lisabon atau Portugis dan bergerak ke arah selatan menuju pantai barat Afrika sampai di ujung selatan benua Afrika, yang kemudian diberi nama Tanjung Harapan. Kemudian Bartolomé Dias kembali lagi ke Portugis karena ada badai besar. Berikut adalah jalur dari pelayaran Bartolomeus dari Lisabon menuju ke arah selatan dan sampai di Tanjung Harapan. Tokoh yang kedua yaitu Vasco da Gama. Vasco da Gama bertolak dari Lisabon ke arah selatan pantai barat Afrika sampai di ujung selatan benua Afrika, kemudian melanjutkan perjalanannya sampai di Calicut, India. Tokoh yang ketiga yaitu Alfonso de Albuquerque. Alfonso bersama armadanya berhasil menaklukkan Malaka pada tahun 1511 dan sampai di Maluku pada tahun 1512, dan mereka bersahabat dengan Ternate. Ternate yang pada saat itu bermusuhan dengan Tidore, hingga kemudian Portugis berhasil mendirikan benteng dan mendapatkan hak monopoli perdagangan rempah-rempah. Tokoh awalnya yaitu Christopher Columbus. Christopher Columbus awalnya bermaksud untuk mencapai Hindia dari arah barat. Namun, setelah berlayar 2 bulan, ia singgah di Kepulauan Bahama, Karibia. Awalnya, Columbus mengira bahwa ia telah sampai di India dari arah barat, sehingga ia menamakan penduduk asli kawasan tersebut sebagai suku Indian. Kekeliruan Columbus tersebut menghasilkan sebutan Hindia Barat untuk Amerika. Berikutnya yaitu ekspedisi Magalhães dan Delcano dari Spanyol ke arah barat menyusuri pantai timur Amerika hingga sampai di ujung selatan benua Amerika dan mengarungi Samudra Pasifik yang luas dan tenang hingga akhirnya sampai di Massawa atau Filipina. Di sana, Ferdinand Magalhães tewas oleh orang Mactan dikarenakan adanya konflik suku. Kemudian sisa pasukan dibawa oleh Delcano untuk melanjutkan perjalanan ke Maluku dan pulang ke Spanyol melewati Tanjung Harapan. Akibat bertemunya Portugis dan Spanyol di Maluku, maka muncullah perjanjian Saragossa pada tahun 1526 yang isinya pembagian wilayah operasional perdagangan, yaitu Portugis di Maluku dan Spanyol di Filipina, yang artinya Spanyol harus meninggalkan Maluku dan melakukan perdagangannya di Filipina, sedangkan Portugis menetap di Maluku untuk melakukan aktivitas perdagangannya. Berikut bisa kita lihat peta pelayaran penjelajahan Spanyol.
Di sini juga terdapat jalur pelayaran Marco Polo dan beberapa tokoh pelayar Spanyol. Dalam pelayarannya ke daerah timur untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah, Inggris sampai di India. Para pelaut dan pedagang Inggris masuk ke India pada tahun 1600. Inggris justru memperkuat kedudukannya dengan membangun kongsi dagang yang diberi nama East India Company atau EIC. Sejak tahun 1600, EIC mendapatkan hak istimewa dari pemerintah Inggris untuk menangani perdagangan di Asia. EIC juga mempunyai hak penuh dalam monopoli perdagangan di Asia. Orang Inggris pertama kali datang ke Indonesia sewaktu penjelajah Francis Drake singgah di Ternate pada tahun 1579. Selanjutnya, ekspedisi lainnya dikirimkan pada akhir abad ke-16 melalui EIC. EIC ini mengemban misi untuk mengadakan hubungan dagang dengan Indonesia. Pada tahun 1602, armada Inggris sampai di Banten dan berhasil mendirikan loji di sana. Latar belakangnya yaitu berawal dari meletusnya perang selama 80 tahun yang terjadi antara Belanda dan Spanyol. Maka oleh Spanyol, pedagang Belanda tidak diizinkan untuk membeli rempah-rempah di Lisabon. Dengan putusnya hubungan perdagangan rempah-rempah antara Belanda dan Spanyol, hal ini mendorong bangsa Belanda untuk mengadakan penjelajahan selanjutnya. Dengan adanya petunjuk jalan ke Indonesia dari Jan Huygens van Lieshout menjadi bekal pelayaran Belanda untuk sampai di Nusantara. Tokohnya yaitu bernama Cornelis de Houtman pada tahun 1596. Ia menempuh perjalanan ke Tanjung Harapan dan melanjutkannya sampai ke Banten. Kemudian ia ditolak oleh rakyat Banten karena sikapnya yang kasar dan sombong. Perjalanan berikutnya dilakukan oleh tokoh Jacob van Eyck pada tahun 1598 dan kedatangannya disambut baik oleh rakyat Banten. Berikut adalah gambar ekspedisi Cornelis de Houtman yang tiba di Banten pada tanggal 22 Juni tahun 1596. Setibanya di tempat itu, de Houtman memerintahkan peniup trompet untuk melakukan Wilhelmus, yaitu lagu kebangsaan Belanda. Demikian penjelasan mengenai kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.